Halo semua, kembali lagi bersama aku di sini. Dan hari ini kita kedatangan salah satu legend, ya kan? Ini legend dari Pontianak, ya kan? Aku juga sempat satu sekolah dengan dia waktu itu. Aku juga menyaksikan kehebatannya secara real di depan. Sempat bertanding juga, sempat dibodoh-bodohi saat tanding juga. Nanti aku cerita kapan dibodoh-bodohinya tuh. Moga-moga dia masih ingat. Julius Caesar Wongso. Halo Leong. Ini panggilannya sih Halo. Panggilannya Alyong ya. Aku nggak tahu. Di sana orang panggil kok Alyong nggak? Ada yang panggil Alyong, ada yang panggil Julius. Siapa yang kenal Alyong? Itu siapa? Mas Ahmad Junaidi panggil kok Alyong nggak? Ya kadang-kadang Alyong, kadang-kadang Julius. Weh, keren ya dipanggil Julius ya. Berarti Ya, tahu kalau di juga sini ya mereka. kadang-kadang gitulah. Gimana kabar Leong di sana Leong? Baik Ted, ya gini-gini aja lah. Gini-gini aja pemain profesional ya. Gini-gini aja pemain profesional Iya, ya. Tapi kok kan ya gitu. sudah duluan jadi pemain profesional ya. Kalau ngomongin ya, kita langsung ngomongin ya. Ngomong soal pemain Ngomongin apa profesional. nih? Berarti karirmu kalau masuk pemain profesional itu pertama kali harusnya CLS ini nggak sih? Kalau untuk liga luar sih iya sih CLS itu waktu itu. Sebelumnya ada? Tahu sebelumnya nggak ada sih, main divisi doang. Ya main divisi ya. Divisi sih banyak banget Iya. kok mainnya. Banyak banget keliling Iya, malah benar. kemana-mana. Gitu. Berarti CLS yang paling pertama lah ya kita bilang ya, yang bisa tanding sampai keluar ya, yang bawa nasional ke atas lah, ya kan? Sudah bawa nasional ke Bisa atas. dibilang gitu sih. Langsung ya lah pertanyaan kita langsung. Kok bisa masuk ke sana, Leong? Dari siapa, Leong? Kok bisa cerita mendadak langsung ke sana? Aku nggak tahu loh. Lah. Lepas kuliah kayaknya. Nah, itu lepas kuliah itu. Kok bisa langsung mendadak ke sana, Leong? Nah, kalau kemarin kan sempat main divisi kan, pasti Surabaya itu. Apa tuh divisi Surabaya waktu itu? Divisi apa ya waktu itu ya? Divisi 1 sih waktu itu. Apa klubnya? BBM, memang Oh iya, BBM BBM. juga. Ya, Hmm. itu yang ngajakin aku si Riko. Riko Atmajaya. Iya, Riko Atmajaya. Oh, Riko Atmajaya. Iya, Sekarang di mana dia ya? Dia sekarang kan di itu, di Bali. di Bali. Bali Bali United. United Iya. ya. Nanti aku coba tag dia. Yoi. Masih mau nggak lihat dia? Nah, terus Masih lah, CLS juga sombong ada dah. dia ya? Ya, Kok bisa? kan dari situ divisi. Habis itu kayak waktu itu aku nggak tahu sih si CLS-nya apa BBM-nya kayak ngajak joinan gitu. Itu joinan lah katanya buat pertandingan di Thailand gitu. Anjir, keren banget lah tuh. Masuk Nah, dari profesional situ langsung main jadi luar. nggak lah. Ada dari situ tuh itu jadi tuh kayak orang-orangnya dari CLS juga sama dari BBM juga digabung gitu. Orangnya dari BBM sama CLS ya. Yang dibawa main ke sana Ya. waktu itu ya. Ya. Cuma sempat main gitu. berapa game waktu itu? 4 game doang. Habis itu udah kena pandemi kan. Aku ada nengok yang podcast sama Ya. sebelah itu. Terus nggak lanjut lagi sampai sekarang ya? Enggak. Yang mereka tetap lanjut sih, yang masuk per 8-nya salah gue tetap lanjut itu. Oh, cuma kebetulan CLS nggak sampai masuk per 8 waktu itu. Ya, itu nggak sampai. Gimana lah rasanya main sampai keluar langsung setelah kuliah? Ya, senang sih. Hah? Bangga juga sih ya. Kalau bawa nama ini juga kan, bawa nama ya bisa dibilang walaupun cuma klub, tapi kan klub Indonesia kan. Tapi kan bawa nama Indonesia, itu kan udah ABL Ya, kan, Asia benar. Basketball League. Lu Benar. bawanya Asia Indonesia. Berat nggak dong lawannya? Nah, kita tanya langsung nih. Berat lah, pasti berat banget. Soalnya memang levelnya beda ya soalnya. Apa kalau misalnya kau disuruh sebutkan satu atau dua yang beda paling mencolok tuh apa? Paling mencolok? Ya kayak skill, pengalaman sih ya yang pasti. Apa tuh? Soalnya kan Apa tuh? di tiap tim juga kan ada beberapa pemain-pemain yang kayak pemain panggilan juga ya, kayak yang bekas-bekas kayak pemain ABL gitu-gitulah. Oh, karena mereka kalau pemain ABL rata-rata langsung asing ya. Ya, soalnya kan yang tim kami juga kan panggil 2 bekas pemain ABL juga.
Jago banget Aliong. Siapa ya waktu itu? Aku juga lupa tuh yang masuk tuh. Oh itu, yang Satunya dari Malaysia ya? EJ Mandani, satunya Murphy. Bukan Malaysia ya? Bukan. Satunya orang Filipina kok. Orang satu Filipina, satunya Kanada kalau nggak salah aku itu. Cuma memang pengalaman, udah pernah main di kelas ABL gitu mereka gitu. Beda lah, dari skill sama pengalamannya jauh. Tapi lu lumayan banyak minute play itu, aku nengok tuh highlight Julio Cesar Wongso kalau cari YouTube yang ABL tuh banyak tuh. Nggak tahu lah entah siapa yang rekam tuh ya. Lumayan lah, yang dibilang Yes. banyak sih ya nggak terlalu ya, cuma ya kita kayak inilah dikasih main dengan serius, kasih kontribusi yang bagus gitu. Kalau kita ngomongin, kita langsung tembak ngomong ABL nih. Cuma aku nggak mau langsung ke sana dulu. Kita mundur lagi. Ya kan? Kita mundur sebenarnya Ahliong ini asalnya tuh dari mana? Karena sekarang kan dia gabung di Bumi Borneo. Ya kan? Dulu dikenalin sebagai orang yang asli dari Kalimantan Barat sama klubnya. Ya kan? Klub Pak Ya. Senapto. Ya, Ya kan? Nah, lu sebenarnya asalnya dari mana lu? Aku pun nggak tahu. Sebenarnya kalau ditanya asal kau dari mana pun aku nggak tahu. asal apa nih? Asal lahirnya dari mana? Asal lahirnya Pontianak. Asal lahir Pontianak ya? Berarti lu besar Pontianak. Pontianak. Emang betul ya? Iya, orang Pontianak saya. Kalau Mas Rivaldo kan dia sempat di Jakarta kan, di Bekasi kan. Iya, Kan? Jakarta dia. Cuma emang lahirnya di Kalimantan gitu kan. Atau apa ya? Kurang tahu. Pokok besarnya di Kalimantan deh. Gitu. Berarti lu Iya. asli besar di Pontianak. Lu kan, aku pindah ke Pontianak tuh tahun 2013. Kan tahun 2013 masuk SMA 1 Petrus. Itu tuh udah aku jujur, aku ngomong, aku pertama kali pindah masuk ke Petrus tuh karena aku nengok basketnya paling bagus di sana. Ya kan, jadi pengen nengok, pengen kalau bisa ikut gitu. Ternyata berat banget ya Tuhan. Alhamdulillah pelatihannya Pak Bun luar biasa. Ya kan? Ya zaman itu sih gak usah dibilang lagi lah. Alhamdulillah sih, Parah gila sih sih. itu. Gila. Latihannya Cuma, parah banget. yang menariknya di sana, namamu sangat terngiang-ngiang gitu. Aliong itu sangat kayak udah tough playernya SMA 1 Petrus itu. Nah, setelah udah berjalan, mana ada. aku cari info. Lu kan SMP-nya di Bruder kalau nggak salah ya. Ya, Bluder. Bruder itu kan ada beberapa pemain dari Petrus juga kan yang masuk ke Petrus kan. Bluder. Gak ada deh kayaknya, cuma aku doang. Ya cuma kau doang ya. Iya. Berarti pemain Bruder yang masuk Petrus cuma kau doang ya. Ya, sisanya kan masuk Paulus sama masuk Immanuel kan. Yang katanmu di Bruder waktu itu siapa ya? Kalau cewek doang sih, Tari sama Angel waktu itu. Gak ada, cowoknya cuma aku doang kalau salah. Seingatku ya, cuma aku doang. Lalu masuk di Petrus, ya kan? Masuk kelas 1, kelas 2. Nah, ini aku ceritain nih. Aku nggak tahu ya, Aliong ingat atau enggak ya. Cuma ya, jadi di Petrus itu ada tanding internal. Kan, kompetisi internal. Kompetisi bola basket 1 Petrus. Kombats namanya. Ya kan? Itu kan aku anak baru tuh. Aku anak baru. Ya kan, kelas 10E aku masih ingat itu. Jangan ngarang cerita loh. Apa? Jangan ngarang cerita loh. Serius aku. Ini gak ngarang. Pengalamannya pahit. Pengalamannya pahit banget. Aduh. Kelas 10. Kita main dah dong. Ya kan? Lu kan gak salah 10 apa ya waktu itu ya? G, H, I, atau J? I waktu itu. Apa Kelas 1 kan? Kelas 1 apa tuh nama timnya ya? Iya, 10I. Aduh lupa, aku udah lupa. 10I namanya. Kalau nggak salah kan satu tim sama itu. Theodorus Buntono kan iya? Ya, Theodorus sama ya kan? Aan juga. Sama Aan, Adrian Aan. Nanti aku Adrianus. Siapa lagi ya? Kalau atau kelas ini, kelas 2. Atau kelas 2 ya? Siapa? Aduh, Yeah. aku lupa juga nama tim yang kelas 1. Pokoknya itulah. Jadi kan kita main nih, ya aku pikir wah keren ya 1 Petrus ya. Aku kira kayak kelas meeting kan, kayak habis sekolah ujian ada main antar kelas. Enggak, ternyata emang kompetisi gitu dalam kelas. Antar kelas gitu, internal. Wah keren nih gitu, lawan-lawan orang Petrus kan pertama kalinya. Ketemulah sama tim Aliong ini. Dibodoh-bodohi saya, ya Tuhan.
Aku masih ingat ya, di dribble sama dia lewat kepala saya. Aku nggak tahu lah itu sah atau enggak, cuma itulah menunjukkan betapa bodohnya kami waktu itu. Gila, dibodoh-bodohi dong sama Alyong. Kelas 10 di tai-taikin sama Alyong kalau lawan dia. Nggak ada Mana lawannya. ada. Nggak ada Mana lawannya. ada. SMA waktu itu Alyong nggak ada lawannya. Di tai-taikin memang semuanya. Itu kelas 1 tuh, aku masih ingat tuh. Nanti aku tag-tag yang ada sekelas sama aku. Masih ingat lah itu. Yang sekelas sama aku kan itu Kevin Krisuseno, Asu kan satu kuliah Ya, sama kita. Aku iya, tag iya. dia nanti gitu. Masih ingat tuh. Cuma dia nggak main waktu itu, dia nggak main, cedera waktu itu. Emang bangke emang. Kan sempat dia. main bentar kan ya kan? Sempat main bentar, habis itu ankle dia. Lanjut kelas 1, kelas 2 juga ada nih combat nih sebelum DBL ya. Tapi kelas 10 kan udah DBL kan, Yong? Udah. Berarti lu ikut DBL yang angkatan Wisnu ya langsung ya? Ya, zamannya Wisnu waktu itu. Wisnu kelas 2, kelas 1 loh berarti. Berarti siapa yang angkatan yang ikut DBL sama Wisnu ya? Anak kelas 1-nya. Yang anak kelas 1 waktu itu yang ikut DBL. Aku, Erwin, Kaye, Elvin masuk ya? Oh, Elvin. Elvin nih. Elvin, KY. Oh, 4. Kayaknya cuma 4 itu deh. Kayaknya nggak banyak juga. Kasih sayangnya kakak kelas. Kayaknya. Aku kan segitu sih kayaknya. Berto kelas 2 dia, Berto ya? Berto kelas 2. Kalau Berto emang ada cita sendiri lagi. Ini sorry ya teman-teman ya, itu rata-rata kawan-kawan sekolah kami. Jadi biarkanlah kami curhat soal kawan-kawan sekolah kami dulu. Gitu. Masuk ke kelas 2. Ya, kelas 2 aku masih ingat tuh nama tim sekolahnya, nama tim kelasnya tuh IS Layer, betul nggak sih? Iya. Ya kan itu pelatihnya itu karena ada pakai pelatih waktu itu. Jadi tim kelasnya ada pakai pelatih. Siapa ya pelatih IS Layer waktu itu ya? Lerdo ya? Kan Venom ya? Oh langsung Venom Iya. ya? Oh curang ya? Nggak adil ya? Oh, kalau Lerdo tuh yang kelas Kevin tadi tuh, Kevin Asu tuh. Iya. Kalau yang kelas 11 itu juga legend itu. Karena kelas 12 udah nggak ada combat kan. Kelas Iya, 11 ada. kalau nggak salah lu pernah ketemu tanding antar kelas sama timnya Rivaldo ya nggak sih? Iya, pas itu nggak salah aku perempat ya. Ya kan? Itu heboh banget tuh pas lu pertama kali lawan Rivaldo pas masih SMA. Tapi yang aku tahu waktu itu Rivaldo belum semahir sekarang, betul nggak? Udah jago juga sih. Itu sih ya. Cuma kan ya memang kan kalau level SMA kan ya tahu lah. Tapi kalau di waktu itu ya ada bagus si Rivaldo di zamannya itu. Udah hebat ya. Dan aku ingat kau pernah lawan satu tim, kalau tidak salah timnya tuh yang semuanya baju merah. Ya kan, yang lu cetak kurang lebih 83 poin kalau nggak salah. Pas kapan tuh? Ada tuh kelas 11 dulu. Itu legend itu. Itu aku ingat tuh. Aku nonton sama adekmu sampai nangis. Sampai nangis nontonnya tanding antar kelas karena dia sendiri cetak entah 70 atau 80 poin. Pokok sampai 4 orang jaga lu dijatuh-jatuhin. Kalau nggak salah lawannya tuh botak semua waktu itu. Cukur botak semua. Enggak sampai. Aku lupa kalau nggak salah bajunya merah semua. Karena ada Anton di sana. Lawanmu ada Anton di sana. Kayak bukan itu deh. Kayak pas yang lawan Aldo deh. Pas lawan Aldo ya? Mana Iya. pas lawan Aldo? Udah. Kayaknya sih aku juga lupa. Pokok antara itulah. Pokok antara pas yang lawan Aldo kalau nggak pas yang final kalau nggak salah. Kalau yang final kan lawan kelasnya lawan kelasnya Elvin lah. Elvin siapa lagi sih? Kalau nggak salah itu. 2000, lu MVP tahun 2012 kalau nggak salah kan? MVP apa? MVP DBL. Tahun keberapa Iya, DBL-nya? tahun kedua. Tahun kedua ya. Itu yang berangkat ke Australia sama Amerika. Enggak, kalau yang tahun pertama ada berangkat ke Australia sih waktu itu. Pertama udah berangkat ke Australia ya. Tahun kedua berarti yang itu Amerika itu MVP-nya si Wisnu waktu itu. Wisnu kakak kelas. Lu gimana lah Leong? Aku tahu udah lama banget momen itu, ya kan? Tapi kalau ngomongin soal DBL ya kelas 10
semifinal sih yang paling sengit ya. Kalau kau masih ingat ya, lawan Immanuel. Iya, lawan Manuel waktu Ya kan, itu. itu sangat sengit banget tuh. Itu adalah pertama kalinya aku datang DBL live, duduk sebelahan sama supporter lawan. Ngeri sih, takut Iya. sih. Takut bentrok sih. Memang kalau itu kan kayak pertandingan paling gede kan ya memang DBL ya waktu itu ya. Heeh. Zaman DBL paling euforianya paling bagus lah. Cuma aku ingat itu posisi kau cedera ndak sih? Ya kan? Lenganmu cedera kan? Yang cedera itu tahun kedua kayaknya Tahun cedera. kedua ya cedera ya. Ya, yang dislok Ah, ke bahu. ih, kacau sih. Tapi lu mantap lah. Lu tahun pertama pun udah berhasil masuk DBL. Ya kan, tahun kedua lu ikut lagi, lu MVP. Rata-rata pemain Petrus sih gitu ya, yang bersinar ya. Lebih maksudnya bersinarnya. Tahun pertama ikut DBL, Ya. tahun kedua MVP. Semuanya gitu kan. Ronaldo juga gitu. Setelah lu DBL, ya kan, aku tahu juga ceritamu sampai keluar kan, waktu kau nggak salah yang ke Amerika kan bareng Rivaldo kan. Ya, sama Aldo sama abangnya juga waktu itu. Nah, sama Rivaldo sama abangnya. Terus tuh lu balik, ya kan, selesaikan SMA, kuliah ke satu universitas Atmajaya kan, lu juga main di sana. Yoi. Jaya. Jaya. Sogok Atmajaya dulu. Aduh. Lu main di Atmajaya. Kalau nggak salah lu main Atmajaya pun tahun pertama main sama Nuke. Ya, Nuke, Rico, Asyang. Rizky, Asyang, Siapa ya nama Indonesianya? Asyang tuh Haryanto Wijaya. Haryanto Wijaya. Wijaya. Udah biasa pemain Medan, Sumut. Medan atau Sumut ya? Ya, Medan Sumut. Medan Sumut ya. Itu ya, Asyang. Itu kalau nggak salah kalian lah yang mencetak rekor pertama kali ya, kalau nggak salah Atmajaya juara 2 nasional ya. 5 kan? 3. Juara 3. Tapi itu pun tadi ini udah di 5 kedua apa ketiga ya? Pokoknya tahun terakhirnya Rico lah waktu itu. Ya, tahun terakhir Riko gitu. Itu juga tahun terakhir Nuke sebelum pindah kalau nggak salah kan. Oh iya benar. Nah, itu the best Atmajaya lalu. Gimana dong setelah apa sih rasanya jadi pemain mahasiswa gitu, jadi pemain atlet mahasiswa saat itu ya, kita ngomongin mahasiswa ya kan, untuk orang-orang yang pengen dengar nih, karena kan rata-rata yang dengar nih harusnya habis selesai SMA gitu kan, lagi kuliah nih, lagi bagus-bagusnya nih, pengen jadi pemain nih, menurut lu gimana tuh caranya tuh? Ya kalau menurutku sih kalau memang serius sih ya lakukan aja ya, lakukan aja. Kan kalau itu memang hobimu, dan apalagi sekarang kan kalau kayak basket kan kita ngomong kan juga udah enak ya, bantu banyak ya, dari SMA aja sekarang udah ada beasiswa apa gitu dari basket. Jangan-jangan mungkin sekarang dari SMP deh, kayaknya udah ada di SMP. Oh ya, dari SMP iya. Pembinaan ya. SMP, SMA, kuliah. Jadi sekarang profesional pun bisa kerja gitu. Iya benar. Dan sekarang kan juga kayak perusahaan kan banyak cari pemain basket juga ya. Soalnya kan juga ada liga karyawan. Perusahaan juga. Liga perusahaan. Benar. Sayang kan di sini nggak ada, itu masih di Jawa, ya kan? Liga perusahaan itu masih di Jawa. Yang di ini BCA juga kemarin ada. Si siapa? Ada teman kita siapa tuh namanya, lupa aku. Yang kerja di bank tuh. Yang di BCA. Oh, itu kali. Bukan di BCA tapi dia. Iya, di OCBC. Erik Sumarno. Dia kan juga. Ya, dia sempat main, ada. Dia kemarin cerita ke aku. Wih, keren, Pontianak bisa ada liga sekarang tuh, liga itunya. Mewakili. Cuma kok nggak salah dia cerita sama aku mewakili atau apa gitu, menggantikan atau apa. Tapi tetap lah aku bilang keren juga, aku bilang bisa pergi. Makanya. Dari kantor. Sekarang ya nggak usah takut sih ya. Sekarang soalnya jadi dari kayak atlet gitu kan, terutama basket ya. Soalnya kan basket kan agak kurang dipandang ya, takutnya malah kayak misalnya kalau dari basket ini mau jadi apa gitu. Itu yang sering diomongkan itu yang sering diomongkan. Iya benar. Sekarang sih udah banyak sih ya. Apalagi dengan ada klub-klub asal daerah gitu kan, yang selama ini nggak pernah ada. Dengan macam Bumi Borneo ini kan excited banget nih orang-orang kita, termasuk aku juga, hype-nya mantap nih bilang akhirnya. Karena aku tanya Alyong lah, langsung Alyong, menurut lu lah,
gitu. Aku juga ada tanya sebelumnya ke beberapa orang. Saya Pontianak atau Kalbar lah. Saya bakatnya sih ndak kalah jauh sama Jawa, tapi mungkin pembinaannya, Iya benar, benar, benar. ya kan? Pembinaan dari ini sih, dari junior ya menurutku ya, Hmm, agak kurang. hmm, Apalagi sekarang kan eh, bisa dibilang kalau lihat dari yang muda-muda kan juga semangat banget ya kayaknya kalau di Pontianak hmm, itu sekarang hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, cuma ya pembinaannya aja yang kurang, masih kurang. Kalau semisalnya lah, ini kan kalau ndak, aku sih udah ada dengar bocoran sih, cuma nantilah aku ngomong sama kau off cam. Eh, Cuma kalau misalnya menurut lu lah, untuk yang mau mulai ataupun ada yang mau suka, karena kau tau lah, kita juga pernah muda dulu ya kan, pernah main lucu-lucu lah basket gitu. Apapun yang dinonton di NBA itu dikeluarkan lah pas main basket itu, ya kan. Cuma kan kenyataannya itu ndak semuanya bisa di-apply, ya kan, ndak bisa Benar. diterapin. Kalau misalnya lu disuruh kasih tips lah kan, disuruh kasih saran lah untuk yang muda-muda nih, kalau lu mau start mulai basket, ya kan, lu masih SMA lah, masih SMP lah, masih badan sehat, tulang kuat, ya kan, apa saran yang kau mau kasih gitu? Eh, Bagusin latihan dasar sih ya, itu sih intinya. Balik lagi latihan dasar ya, semuanya ngomong latihan dasar Benar, loh. Cuma pasti. latihan dasar nih apa gitu, berpengaruh apa? Soalnya kita mau mulai dari mana tuh kita harus tetap dari dasar ya. Kayak bisa dribble, Hmm. besok Hmm. step-step, latihan step gitu, Hmm. finishing, Hmm. shooting, itu semua kan dasarnya harus bagus, nggak yang asal-asal. Ya gitu sih. Ya kan biasa kalau main-main kan sering banget, oh gaya NBA ini, oh gaya Stephen Nah. Curry, oh gaya Kyrie Irving, kan banyak ya saking Kalau gaya. soalnya kalau itu kan ibaratnya cuma meniru ya. Tapi dia tuh nggak ngerti, mereka tuh latihannya udah seberapa banyak, habis itu dasar mereka sebagus apa, sampai mereka bisa keluarin skill-skill kayak gitu ya. Lewati Kayak repetisi gitu sih. latihan terus ya. Benar, Gitu. benar. Ya kita doain lah yang terbaik supaya Bumi Borneo bisa bantu pembinaan di Kalbar supaya lebih maju lagi lah anak-anak muda nih, karena Amin. banyak banget pemain di Kalbar itu. Lu udah main Amin. profesional nih, Yong, ya kan? Udah jadi Hmm. pemain Bumi Borneo, dikenalkan juga sebagai pemain forwardnya, ya kan? Forward lu kan? Lu di sana main forward kan? Berarti kan? PF. PF ya, forward ya. Cuma Leong, ini kalau aku nih, ya kan? Aku nengok nih, kalau misalnya dari penglihatan aku tahu cara bermainmu dulu. Kan dari lu SMA, mungkin dari pengamatan aku lah ya. Aku nggak tahu yang lain gitu. Dan pas kau kuliah juga, terus pas masuk ke CLS, ya kan, setelah lewati klub-klub divisi, lalu sekarang di ABL, aku ada nonton Toon Games kemarin juga, curi-curi ada story-story orang, aku nonton. Kok kayaknya kau main makin berubah ya, gitu, kayaknya makin lincah ya, Leong ya, atau kau juga sadar gitu, banyak perubahan terjadi di permainanmu? Kan soalnya kita latihan juga ya, Ted, ya. Ya mungkin Oke. dari pengaruh latihan itu ya makin bikin kita bagus ya. Kayak makin cepat, gerakan makin bagus. Kalau Kayak aku gitu nengok sih. dari rekaman, wah gila, aku nggak pernah nengok Alyong sampai spin kayak secepat itu, gue bilang, sampai berani penetration sampai sedalam itu, karena itu bukan Alyong yang aku kenal dulu. Alyong yang aku kenal adalah Alyong yang post up memainkan anak-anak di bawahnya gitu loh. Mana ada? Mana anak-anak? Kalau kira anak kecil semua tuh yang main dulu. Aduh. Ya kan? Kacau nih, kacau. Cuma kau mungkin, Jangan dengerin tadi itu bohong ya tadi. cuma kau Aku nggak sekejam, aku nggak sejahat itu. Parah lu, Cuma kau merasa lah ya, memang ada perubahan lah ya Ah. di playstylemu ya. Perubahan pasti ada lah, perubahan pasti. Kita kan sini kan latihan lumayan keras ya, Ted, ya. Oke. Maka dari itu kalian itu kan pasti skill kita juga meningkat ya. Soalnya sini kan juga ada lagi, balik lagi kayak bagusin dasar kita lagi gitu. Tetap walaupun gue masuk ke kayak klub profesional juga ada latihan dasar lagi, Ted. Nggak mungkin ya? nggak ada. Apalagi, Iya. apalagi coach Tondi ini ya, sangat favorable Iya. kali buat latihan basic. Aku nengok ya Instagramnya, aku follow gitu. Makanya kan kalau itu kan kalau buat anak-anak sekarang lah bagusin dulu dasarnya. Buat anak Dengar, sekarang, balik lagi Dasar bro. dulu, jangan gaya dulu, Gaya jangan dulu kebanyakan ya. NBA. Paling banyak kayak gitu Gak guna soalnya. nonton NBA. Kalau lu dasar lu jago, lu mau niru gaya NBA gak apa-apa. Denger tuh, ini yang udah pemain profesional udah ngomong dasar dulu, gak usah pakai gaya.
Ya kalau kata orang Pontianak bilang udah sampai gaya kalian. Cuma ya emang Itu. itulah masa-masa mudanya kan emang kayak gitu mereka. Lu masih profesional. Tadi kita udah singgung soal playstylemu dan lu juga bilang emang ada perubahan gitu. Ya semakin baik lah. Aku juga mengakui itu, aku melihat wah ini semakin baik nih. Dan aku sangat excited banget, sangat menanti-nantikan season starts karena aku nggak pernah nengok permainanmu dengan playstylemu yang baru ini. Gitu. Udah nggak pernah karena yang ingat kan memori yang dulu kan, Aliong yang dulu yang sekarang nih kayak menarik lagi. Apalagi sekarang lu main sama kawan-kawan kita, bahkan ada angkatanmu semua rata-rata kan. Ada Arion Tio, ada Iya, Stephen Orlando, ya kan? Itu kayak mana tuh rasanya tuh main rasa kayak satu kelas, main rasa satu sekolah gitu, satu tim lagi, main lagi di tim profesional. Itu gimana tuh? ya nggak apa sih. Kalau sebenarnya kalau kayak sama Tio waktu itu sih nggak sempat main bareng ya soalnya. Gak sempat ya? Cuma kalau sekarang main sih oke ya. Soalnya kan dia juga kemarin masih fresh ya. Habis dari PON langsung lanjut ke ini IBL. Jadi itu benar masih fresh gitu. Kalau Stephen Orlando, si Akyong nih gimana nih, anak satu nih? Main bagus sih dia. Aku nengok kayak luar biasa ya kepercayaan dirinya ya buat 3 point shooting terus ya. Ya kan? Lumayan, cuma sekarang masih agak ini dia. Agak kusut diterikin terus soalnya. Aduh. Nanti gua cut, Kyong, tenang Kyong, nanti gua cut. Oke. Kalau misalnya ditanya, Leong, dan lu main untuk Bumi Borneo, tadi bilang ini klub profesional keduamu lah setelah CLS itu, kan? Kalau dibilang target, kita pun udah tahu di media-media juga udah banyak yang bilang Bumi Borneo target tuh masuk playoff lah, gitu kan? Iya. Cuma kalau ditanya lu pribadi deh, lu targetnya apa? Champion lah, Ted. Pastilah. Karena mantan Pasti champion ya? champion. Karena mantan Enggak lah. sudah banyak merasakan enggak. champion, pengen merasakan champion yang ini ya? Ya, bisa dibilang. Cuma pasti targetnya champion lah, Ted. Champion ya, target ya, luar biasa Iya, sih. pasti. Kalau ditanya pengen minute play, aku yakin setiap pemain pasti pengen minute play yang banyak. Cuma kira-kira kalau ditanya lu bisa memberikan apa buat Bumi Borneo, apa yang mau kau berikan? Ya kan, konsisten, ya kan, main bagus, ya kan, atau apa gitu. Kalau ditanya kayak gitu. Semuanya sih tadi pasti ya. Benar-benar mau berkontribusi buat tim atau yang pasti lah. Gitu. Sekarang gue bakal nanyain pertanyaan dari orang, Jong. Gue ada sari pertanyaan. Pas pertama kali main basket, kapan? Aduh. Kapan ya? Kalau lu Kayaknya dari kecil SD deh. SD udah main SD ya? kayaknya. Soalnya kan waktu itu lapangan tuh dari SD kayak pas buat jadi itu. Lu SD udah ada belum sih? Di Sauti? Sauti aku SD belum deh kayaknya itu. Belum ya? Belum. Aku SD kelas berapa sih? Kelas 6 kayaknya baru ada dia tuh. Karena bedanya agak jauh sih. Aku sama Sauti kan beda 7 tahun nggak salah aku. Jadi dari Iya, SD iya. kelas 6. Lu sama Kayaknya ada SD. penyakitnya kayak Shouty dulu, Leong. Kalau Shouty kan kita tahu ya, dulu pendek ya. Terus mendadak habis SMA baru tinggi. Lu juga kayak gitu nggak? SD pendek SMP. Tapi kayaknya SMP lu udah tinggi banget. Enggak sih, malah belum terlalu tinggi. Kayaknya SMP kau udah 170, 180-an enggak sih? Enggak, aku SD masih pendek asal aku. SD masih pendek. Masih ingat SD pendek. Itu aja ada temanku yang lebih tinggi. Di situ pas SMP, aku bareng sama temanku yang itu sih. Habis itu aku sama tinggi sama dia. Oh. Habis itu dari situ mulai tinggi gitu. Itu sempat dilarang orang tua nggak? Itu pertanyaannya. Basket waktu itu. Nggak pernah sih. Sih kan aku bapakku pun basket. Iya, basket juga dia. Ini ada pertanyaan nih, cuma nanti aku cut lah. Cuma aku tanya lucu-lucu ya. Masih ingat nggak perasaan saat membantai elektrik pas kelas 10? ini si Ovan itu aku bilang dibantai waktu itu. Masih ingat nggak perasaan saat membantai elektrik itu kelas siapa? Kelas kau nggak? Kelas aku lah, makanya aku bilang dibodoh-bodohi di anak-anak kan, ditai-tai kan.
Emang sedih kita. Jadi, upah itu sih memalukan. Oke, jadi tadi pertanyaannya enggak masalah ya, enggak pernah dihambat malah ya. Iya, nggak pernah dihambat. Kenapa basket? Kenapa nggak olahraga lain? Ya, nggak tahu sih ya, lebih senang basket sih waktu itu. Soalnya dulu juga pernah sempat ikut volley, Oh, ikut futsal. Oh. Cuma ya nggak tahu sih, lebih senang ke basket. tidak pernah Kalau merasa aku ke bosan kah olahraga main lain nggak basket? ketemu kamu, Ted. Kenapa? Kalau aku ke olahraga lain nggak ketemu kamu lagi nanti. Kalau di Petrus nggak ada olahraga Soalnya- juga ya. Soalnya aku pas SD sempat ditawarin juga beasiswa buat futsal. Itu beasiswa buat volley juga pernah. Kalau ngomong futsal, Kalimantan sih lagi bagusnya futsal itu. Lu suka itu gak sama basket dong? Atau sebenarnya biasa aja gitu? Atau karena kayak terlanjur, ya udahlah gitu, emang bisanya basket Enggak atau sih, ya gimana? memang senang sih, suka sih ya. Senang ya? Senang basket. Karena Mhm. ini akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada idola nggak di basket? Kalau basket mah kita ngomong mah, kalau aku sih pribadi sih ya Michael Jordan ya. Oh, zamannya Michael Jordan Dari- kah? Kok lah? Dari zaman dulu udah seneng banget sih sama Michael Jordan. Maka sampai sekarang pun orang bilang idola siapa ya Michael Jordan sih. Kenapa? Apa yang membekas dari Michael Jordan? Cara mainnya sih ya, benar-benar smart player. Habis itu kayak dia di udara juga lama kan, dan orang itu susah ngeblok dia. Tapi kan Kayak bisa. biasa kayak biasa bisa- nih. Biasa nih. Ah, Ini biasa nih. Biasa kan orang mengidolakan yang seposisi sama dia gitu loh. Kan sedangkan kan Michael Jordan kan kalau nggak salah pemain kecil ya. Pemain 1 atau pemain 2 lah. Ya mungkin pernah pemain 3 iya. aku juga nggak tahu gitu. Paling small forward. Hmm. Tapi kan lu main besar lu, main 4, main 5 mungkin 3 4 5 lah gitu. Lu Hmm. nggak cari kayak misalnya kalau angkatan Michael Jordan mungkin siapa gitu. Apa ya? Kawannya gitu si Dennis Rodman gitu. Enggak sih. Rodman gitu. Memang senang ke Michael Jordan sih. Gitu ya. Hmm. Lucu ya, karena biasa kan orang kan kayak ya lu ngerti lah kan kayak anak-anak bilang cari posisi kayak bisa stepper kari. Nah, akhirnya main semua nembak semua. Iya. Aduh. Gitu ya. Itu kalau idola luar, itu yang dulu. Kalau yang sekarang ada nggak? Atau yang lu lagi Sekarang- senang nengok main lah? Kalau lagi senang liat main sih ya kayak model KD ya, Duran ya? kayak Durant ya. Soalnya kan dia tinggi, bisa shooting lagi. Habis itu untuk ukuran dia kayak dia tinggi itu aja masih lincah banget gitu loh. Tak banget sih ya. Hmm. Kalau dalam negeri, Dalam negeri siapa ya? Rutin kemarin si Caleb sih ya, senang Caleb. Caleb. Hmm. Kenapa tuh Caleb? Ada cara mainnya. Dia kayak apa sih? Nggak tahu gimana tinggi, cuma bisa lumayan bisa main all posisi ya dia. Oh, iya. Pinter dia mainnya itu. Lu lebih suka nih pertanyaan berikutnya nih. Ngomong-ngomongin soal pintar, lu lebih suka pemain pintar atau pemain yang badannya kuat? Maksudnya dia bisa nih buat post up bisa gitu. Kalau disuruh main teammate gitu, yang pintar atau yang endurance-nya tinggi? Pinter sih ya. Keren. Kalau pinter lebih enak gitu. Pasti ada aja lah sama dia itu. Ada aja jalannya gitu ya. Ada aja bener. play-nya yang biasanya buat gitu. Benar. Kalau semisalnya nih kita udah ngomongin pemain idola, gitu kan. Sepanjang lu berkarir lah, katakan lu sebagai pemain basket, lawan tertangguh lu yang pernah lu hadapi siapa? Sama Ini susah nih karena sensitif. siapa ya? Kalau zaman SMA sih Oke, zaman SMA. Kita ketemu mulai zaman SMA. ini ya. Manuel ya waktu itu ya. Manuel, siapa tuh? Ada siapa? Pedro ya waktu itu zaman itu ya. Pedro ya. Ada Pedro, habis itu Agus. Zaman itu Pedro, Agus. Masih ada Yayan ya nggak salah gue waktu itu. Iya, Yayan. Erwin. Siapa lagi itu zaman itu? Erwin di mana? Rudy. Oh ya Rudy. Rudy. Erwin Tiono, Rudy siapa itu namanya lupa. Rudy yang lompat tinggi itu nggak sih? Bukan. Ada
di Bandung juga ada yang namanya Rudi soalnya. Oh, di mana ada Rudy yang mana ya? Nanti coba bantu aku. Aku lupa nama Rudi Oke, siapa bisa itu. tag. Besok ada si itu lagi siapa sih? Apiu yang kembar yang adik kakak beradik itu loh. Ya, itu SMA. Kalau kuliah? Kuliah banyak sih tadi waktu itu tadi. Tergantung kampusnya sih ya. Cuma kemarin yang Ya kami berkesan aja lah, terakhir ya berkesan. ya UPH sih ya, siapa lagi? Ya, ya. Soalnya kami ketemunya kan pas per 4 ya waktu itu. Aku jujur, aku nonton sampai berulang-ulang tuh. Kan, ini padahal dikit kesel juga ya sama UPH ya, kurang ajar emang UPH ini, kesel aku. Dikit lagi padahal itu. Cuma emang Ya jangan gitulah, ada teman kita juga Rivaldo di situ. emang sih. Karena waktu itu Tapi aku Atmajaya. ya Kan? tapi zamannya itu juga bagus-bagus juga ya UPH ya. Ada Rivaldo, ada Laurentius Oi, ada Coke, ada lagi. Cio, habis itu ada si siapa? Ferdian. Besar-besar dan tinggi-tinggi. Ya. Dulu UPH itu besar-besar Siapa lagi ya zaman itu ya? Zamanmu pas waktu itu emang iya besar banget. Kalau misalnya aku tanya pas ABL, dia cuma main 4 game gitu, kan masih belum tahu lah, kan gitu kan. KBL, TBSL. Nah. Itu TBSL. Jangan ABL kan beda. Oh iya ya, betul ya. Karena dia Liga Thailand gitu ya. Iya, Thailand TBSL. Iya. Dengan komposisi timmu yang sekarang, pede nggak? Pede sih. Pede ya. Kalau aku tanya kan dari berdasarkan pengalamanmu gitu. Iya. Lu udah berapa kali main divisi, ya kan, tim, bahkan pemain timmu juga main klub sana, main klub sini. Jadi harusnya kau tahu. Enggak lah, tapi kalau di sini juga kalau profesional ya nggak bisa main sendiri. Harus satu tim sih, memang tim match mainnya. Beda. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Beda lah. Nggak tahu, beda banget. Beda lah pokoknya. Beda. Jadi betul-betul yang orang bilang kalau sudah pemain pro memang nggak bisa dibandingin lagi, emang beda cara mainnya, playstyle pun beda. Iya, benar. Soalnya kan sini kan benar-benar udah main teammate pakai otak juga sih ya mainnya. Nah, kalau menurut pelatih yang berkesan buatmu sampai sekarang tuh siapa-siapa aja yang bisa membuat Aliong seperti hari ini? Itu siapa-siapa aja? Awal sih ada Kyongko sih ya. Siapa? Kyongko. Aku sering dengar nama itu, cuma aku nggak tahu tuh siapa tuh. Tapi setahu aku bukan di sekolah kita. Ya, dia kan dulunya voice ya soalnya. Gitu. Nah, dia kan juga orang pertama yang ngajakin aku benar-benar buat ini kan, terjun ke basket waktu itu. Oh gitu. Iya. Dan dia kan juga temannya papaku waktu itu tahunnya. Aku sering banget dengar nama itu, sangat legend sekali di Pontianak tuh. Ya, habis itu Kyongko ya Pak Bun lah. Pak Bun. Almarhum Pak Bun. Oh, Pak Bun. Jelas. Apa lagi itu? Itu yang bekas. Si Mas Black. Black ya, karena Atmajaya ya. Kuliah buat Mas Black. Itu siapa lagi ya? Pas kalau di BBM sih soalnya nggak ada gimana latihan sih ya. Saya pun baru-baru juga kan. Oke lah, kita ngomongin mungkin Pak Bun sama Mas Black. Kebetulan aku tahu orangnya gitu. Aku juga pernah dengar. Misalnya dari Kyongko, kira-kira apa yang kau pelajari dari dia? Atau dia latihan dasar sih waktu itu. Latihan dasar ya? Betapa pentingnya latihan dasar ini ya? Ya, ini kalau salah latihan, salah ya loh. Apanya? Kalau salah latihan dasar, salah lah jadinya nanti besar loh. Bukannya salah sih ya. Lu pernah nengok sih orang gagal main basket atau gagal masuk profesional atau masuk pro karena dasarnya jelek? Enggak juga sih ya, tapi selama dia pengen bisa dibentuk lagi dan bisa dia kasih tahu sih, ya enggak sih. Biasanya kan tergantung orang juga. Tapi emang ada orang yang
ada orang yang udah gitu ya gitu terus gitu ya, itu susah maju makanya Oh, orang itu. tapi emang minus besar lah kalau dasarnya udah salah ya. Iya benar. Yongko lu ya jadi dasar. Terima pun. Mm. Kalau Pak Bun ya banyak juga sih kan, ada dasar juga, habis itu nambah lagi sih yang mulai-mulain lagi gitu. Kayak pengetahuan basket gitu lah. Oke. Mm. Coach SMA lo bisa kasih pengetahuan basket lo. Coach mana lagi? Jarang-jarang ada. Banyak sih di Pontianak. Soalnya kan lihat si Almarhum Pak Bun kan juga dia kan orangnya yang benar-benar pengen mau belajar juga kan soalnya. Kenapa ya dia Kayak mau Aku juga penasaran tuh, kenapa dia nambah ilmu gitu. kenapa dia seserius itu ya membina basket ya? Aku bingung. Ya mungkin karena suka ya sama basket itu. Cinta mungkin ya, cinta sama basket. Nggak ada. Sampai kayak itunya basket gitu. Oke, Mas Black. Yang paling terakhir lah kuliah punya. Apa nih? Lu belajar dari apa dari Mas Black? Atau Mas Black ngajari apa? Kalau kayak Mas Black sih ajarin attitude dan lain-lain ya dia. Kayak attitude, habis itu sama konsisten waktunya gitu, bagus. Tuh. Dari pelatih inilah lu bisa untuk lu kayak sampai hari ini lah. Ya. Betul, ini luar biasa loh, rajin update terus loh. Ya dia sih menurutku dia 11-12 Pak Bun ya dia ya menurutku. Ya. Emang Pak Bun. Iya. Makanya aku bilang sayang kalau misalnya almarhum Pak Bun masih ada tuh, cocok kayak sama dia ini. Makanya. Kalau misalnya ngomongin soal pelatih yang buat jadi, kalau ditanya sama Alyong, seberapa berperan sih kita butuh pelatih, atau seberapa besar sih perannya kayak kita butuh mentor gitu yang berbasketan ya? Untuk di mana nih? Kayak seberapa besar lah pengaruhnya punya pelatih? Pengaruh nggak sih? Oh ya pengaruh lah. Ini pasti banyak yang dengar nih, kemungkinan kan bukan pemain tim ya kan, pemain biasa-biasa nih, main lucu-lucu tapi pengen jago gitu loh, cuma kan nggak mau latihan mungkin gitu. Iya. Jadi menurut lo seberapa besar pengaruhnya ikut latihan? Ya pengaruhnya pasti ya besar ya, soalnya kan kayak dari adanya pelatih dia kan lebih ngerti, benar-benar ngerti kayak sistem-sistemnya di basket ya. Bagi pengetahuan misalnya kayak pengetahuan dasarnya, kayak pembagian posisi pemainnya gitu, atau tugas-tugas pemainnya ngapa-ngapain gitu. Ya gitu sih. Kalau yang nggak ada pelatih ya pasti orang juga bingung, pasti pegang orang nanti misalnya disuruh main kayak defense itu ada bagiannya, misalnya ada apa sih, switch side, ada strong side gitu-gitu ya kayak gitu-gitu yang kadang yang nggak ikut latihan nggak tahu makanya ikut latihan dulu baru tahu gitu, ternyata basket tidak sekedar layup dan shooting. Betul. Main basket tuh pakai otak juga. Enggak sekedar pusing otaknya terus. Benar sekali. Ya lah, itulah seberapa besar peran pentingnya pelatih lah, apalagi terutama kalau mau serius di karir basket itu. Dan aku rasa pasti untuk sekarang kayaknya luar biasa banget sih kalau pengen berkarir di basket gitu dibanding dulu ya. Iya benar. Sekarang dari basket juga udah bisa kemana-mana ya dari basket itu. Udah banyak perhatian lah. Oke, untuk closing nih loh, kira-kira kalau misalnya lu kasih tips nih anak nih, mungkin kita katakanlah SMA, SMP, pengen kayak Ko Alyong, aku pengen main liga profesional. Selain latihan dasar yang tadi Ko Alyong bilang, apa yang harus saya lakukan? Pasti attitude ya, punya attitude yang bagus. Attitude yang bagus tuh kayak mana Ko Alyong? Ya gimana ya? Ya nggak ngelawan sih ya, nggak ngelawan. Habis itu ya orangnya pengen belajar gitu, pengen nambah ilmu lagi gitu. Itu yang susah ya, pengen belajar itu ya. Sama harus konsisten ya menurutku orang. Biasa banyak kan kayak angin-anginan,
sekali. Dan sekarang kan kayak anak sekarang mungkin kalau dikasih latihan keras dikit udah ini ya, udah ngeluh ya. Ya pokoknya kalau selama latihan tuh ya menurutku ya jalanin aja sih ya. Nikmati aja Tuh, ya dari Alyong itu. tuh Benar. betul mau main basket itu. Oh, nggak mau emang soal konsisten latihan lah. Benar. Yang pasti ya jangan ini ya. Tadi itu harus bagus sih. Jangan melawan pelatih atau apalah. Jalanin aja. Mau jalanin aja maunya pelatih. Ada ya yang mau lawan pelatih ya. Ada yang merasa Ada. lebih dari pelatih ya. Pernah Bukan sih ya. mungkin pengalaman gitu pernah Iya. nggak? Ada. Ya, pasti ada lah. Pasti ada ya, Mungkin selalu nggak. ada gitu lawan pelatih. Oke sih, berarti Alyong sekarang posisi ada di mana Alyong? Di Jakarta ya, berarti ya? Di Tangerang. Di Tangerang ya? Tangerang. Berarti bakal di sana sampai musim mulai. Ya benar. Ya sih, paling aja. Hmm. Pertama, thank you Leong udah sempetin waktu, ya kan? Kita doain Ya. yang terbaik. Kita sangat menantikan, aku sangat menantikan. Tolong Bumi Borneo manajemen bajunya cepat dikeluarin, saya mau beli. Saya mau beli kawan saya main profesional. Soalnya gimana ya Long? Aku kayak pengen ngomong kita nih biasa kenal kan, makanya kenalan gitu kan, ngobrol sehari-hari, Iya. sekolah, Benar. kuliah. Sekarang lu main nasional di TV, kan aneh gitu, cuma kan keren gitu kan. Dan Nanti nonton makanya nonton. makanya ya kalian ada harus nonton live gitu. Ini YouTube. betul-betul dari bawah daerah gitu loh. Kapan lagi kita ada? Lu doain semoga lolos playoff nih. Harus. Amin. Nanti kalau harus. lolos playoff nanti nggak salah aku ada home away sistemnya nanti. Itu dia. Nanti ada ke Pontianak kalau bisa lolos. Itu dia yang kita pengen juga tuh. Moga-moga masuk playoff. Main home ada dong, main di Gor Pangsuma kan di Pontianak dong. Benar. Ya kan? Ya gitu. Oke sih Leong, thank you banget udah sempetin waktunya. Ya kan? Good luck juga untuk musim ini. Ya kan, nanti tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Nanti gua bakal rekapkan deh kalian permainannya kayak mana, gamenya kayak mana. Itu tugas aku lah. Karena aku jujur karena suka, aku buat nggak diminta bayar, nggak. Karena aku suka, apalagi ada di daerah kita, ya kan, orang yang kita kenal itu maju, kita support lah. Yang bisa kita support lah. Yang penting konsisten aja Leong. Jangan Benar sekali. Konsisten Leong. Kita nantikan itu. Masuk ke Akyong, Tio. Sama kalau nggak salah ada pemain Pontianak lainnya ya. Aku belum kenal itu. Si Andrew Bagas. Itu yang aku belum kenal. Nanti aku coba ajak ngobrol lah. Aku pengen tahu tuh atau. Tapi itu aja sih untuk podcast kali ini. Sekali lagi, thank you Leong. Siap. Sampai berjumpa. Thank you Ted. Good luck juga untuk musim ini dan yang lainnya. Sampai Amin. jumpa di podcast berikutnya. Ada.